Zaman sekarang tuh gila banget ya. Energi bisa dari matahari, mobil tinggal colok listrik, bahkan baju bisa dibikin dari plastik bekas. Keren kan? Teknologi kita makin canggih, makin hijau katanya. Tapi, ada yang aneh nggak sih? Kalau teknologi makin maju, kok rasanya lingkungan kita malah makin ancur? Oke, coba deh kita lihat ini. Di satu sisi, kita punya inovasi yang luar biasa. Petani pakai drone, mobil listrik udah mulai banyak di jalanan. Tapi di sisi lain, lihat deh kenyataannya. Langit yang harusnya biru, malah seringnya kelabu. Dan lahan hijau jadi kering kerontang. Kelihatan banget kan ada jarak yang jauh antara kemajuan yang kita banggakan sama kerusakan yang kita lihat tiap hari. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Kok bisa dua hal yang kayaknya bertolak belakang ini jalan barengan? Yuk kita coba kupas tuntas bareng-bareng misteri ini. Oke, buat ngerti masalah ini, kita harus mundur sedikit. Lihat gambaran besarnya. Ini bukan sekedar soal teknologi bagus lawan kebiasaan jelek. Ini soal skala. Skala perbaikan kita yang ternyata nggak sebanding sama skala kerusakan yang terus jalan. Gini deh, biar gampang bayanginnya. Anggap aja usaha kita buat jaga lingkungan itu kayak lagi nambal botol bocor. Kita heboh banget berhasil nambal satu lubang kecil. Misalnya pakai sedotan ramah lingkungan atau tas belanja daur ulang. Tapi masalahnya, di saat yang sama, ada lubang-lubang segede gaban dari tambang yang terus ngeruk bumi dan hutan yang terus dibabat. Intinya sih, kecepatan kita merusak jauh lebih tinggi daripada kecepatan kita memperbaiki. Nah, siap-siap kaget ya, karena bagian ini yang paling bikin geleng-geleng kepala. Ternyata, solusi hijau yang kita bangga-banggain itu punya sisi gelap. Ironisnya, justru proses pembuatannya sendirilah yang ikut-ikutan merusak lingkungan. Yuk, kita ambil satu contoh yang paling terkenal, mobil listrik. Kendaraan masa depan, bebas emisi, keren kan? Tapi coba deh kita telusuri, dari mana sih komponen utamanya, yaitu baterai itu datang? Jadi ceritanya begini, buat bikin baterai itu kita butuh logam namanya nikel. Nah, buat dapat nikel harus buka tambang gede-gedean. Dan akibatnya, ya hutan ditebang. Sebuah siklus yang ironis banget kan? Teknologi yang tujuannya ngurangin polusi udara, malah diawali dengan ngerusak paru-paru dunia. Dan kita nggak ngomongin skala kecil loh ya. Cuma dalam beberapa tahun aja, lebih dari 20.000 hektar hutan, itu luasnya kayak ratusan lapangan bola loh. Kebayang nggak? Ini bukan sekedar angka, ini adalah kehilangan ekosistem yang masif banget. Dan dampaknya ini nggak cuma ke alam, tapi langsung ke manusianya, ke warga sekitar. Di dekat tambang-tambang nikel ini, warga dan pekerja kena infeksi pernapasan gara-gara udaranya beracun. Rumah-rumah mereka kebanjiran lumpur merah sisa tambang. Bahkan, ada belasan nyawa melayang gara-gara ledakan di fasilitas tambang. Ini